Saat ini pemerintah sudah menetapkan ya siaga 1 terkait dengan eskalasi di Timur Tengah ini. Kalau dari pandangan Anda, seperti apa sih kesiapan pemerintah Indonesia? Apakah memang sebaiknya sebelum eskalasi terus berlanjut dan semakin riuh begitu, apakah sebaiknya saat ini sudah harus dilakukan evakuasi? Iya, saya lihat udah ada status siaga 1 ya dari Pak Menlu juga, Pak Sugiono, terkait dengan situasi. Jadi KBRI di Teheran juga udah dalam status waspada, dan saya pikir kayaknya harus segera dievakuasi ya WNI kita yang ada di sana gitu. Karena saya khawatirnya justru biasanya sering terjadi nih Kak, di akhir pekan malah situasi malah semakin memanas gitu ya. Apalagi tadi Trump juga Amerika ya terutama udah menyiagakan bahkan sampai kapal induk, kemudian juga jet tempur juga udah siaga. Jadi possibility ini kan kita nggak tahu ya seperti apa, dan bagaimana negosiasi dengan Iran ini juga berjalan gitu loh. Saya khawatir malah negosiasinya malah tadi kayaknya Trump sempat mention juga ya, malah ruang negosiasinya udah ditutup gitu. Jadi saya khawatirnya malah ya udahlah ini langsung serang aja segala macam gitu. Dan saya pikir keselamatan WNI 1 nyawa itu sangat berarti ya. Betul. Dan evakuasi saya kira dalam beberapa case kan ya kita udah berpengalaman juga ya, ketika pandemi pun kita mengevakuasi seluruh masyarakat ketika itu dari dari Wuhan misalkan, dari China gitu ya. Dan ketika perang ini pun saya rasa informasi intelijen juga di sana, KBRI kita juga sudah tahu ada atas pertahanan di sana, situasi seperti apa. Kalau memang sudah mendesak ya saya pikir lebih baik kita evakuasi seluruh WNI di sana. Gimana nih dampaknya bagi dompet kita? Karena terlepas dari adanya tensi antara Israel-Iran, kemarin aja kuartal 1 ekonomi kita nggak sampai 5%, padahal targetnya 8%. Ini gimana dampaknya ke depan, dan Indonesia ini harus bersikap seperti apa sih? Kalau kita melihat economic update yang kemarin, Pak Febrio Kacaribu sebagai salah satu dirjen di Kementerian Keuangan kan juga menyatakan bahwa ketika serangan itu kan harga minyak langsung naik 8%. Jadi dan harga minyak itu sangat sensitif terhadap APBN karena salah satu indikatornya adalah ACP kan. Nah, ketika perang ini terus berlarut-larut, itu otomatis harga minyak akan terus naik. Kita sudah sering lah melihat bagaimana efek daripada peperangan itu terhadap harga energi. Indonesia bukan lagi eksportir minyak, sekarang importir. Kemudian transisi energinya juga belum mulus kan. Jadi kita ketergantungan ke minyaknya juga besar. Otomatis nanti pasti endingnya adalah harga BBM yang non subsidi yang terutama pasti akan naik. Nah, bagaimana dengan BBM subsidi ya? Tergantung uang yang tersedia aja dari dari Kementerian Keuangan gitu ya. Kalau uangnya juga terbatas untuk subsidi, bisa jadi kan harga Pertalite mau nggak mau harus dilepas juga kan, nggak bisa ditahan di 10.000 terus. Ya implikasinya ya paling gampang ya pasti ke ujung-ujungnya logistik, kemudian daya beli dan seterusnya gitu. Itu tapi saya melihat di situasi sekarang yang penuh ketidakpastian ini, saya rasa pemerintah nggak akan berani lah untuk pasti beban subsidinya itu angka subsidinya akan terus ditambah gitu. Walaupun nanti ujung-ujungnya akan ada korban berupa belanja-belanja lain gitu ya. Makin pangkas-pangkas dong. Anggaran apa lagi yang bisa dipangkas apa lagi gitu kan. Pasti endingnya selalu begitulah kalau efek dari harga minyak itu gitu. Itulah mengapa saya pikir transisi energi yang kemarin mungkin Pak Rahmat Kaimuddin juga sempat mention di sini ya soal berapa kali lah beliau juga bicara soal itu, yang saya lihat ini juga harus mulai dipikirkan sih. Jadi apapun yang terjadi sama harga minyak harusnya kita udah nggak usah pusing harusnya. Iya sih, saya juga setuju ya, karena kan sebenarnya bukan inflasi kalau yang kita harus hadapi sekarang, tapi deflasi. Kita aja kan bulan Mei kemarin kan juga kan angkanya itu sekitar naik 1,5 kalau nggak salah. Target BI aja 2,5% kan ya. Nah, jadi memang kalau kita lihat kalau misalnya nanti harga minyak naik, lalu misalnya ada subsidi yang dicabut, apakah mampu daya beli masyarakat bisa dinaikkan atau seperti apa gitu kan, atau justru ini akan semakin menekan daya beli masyarakat sebenarnya itu sih. Dan memang kalau misalnya kita lihat lagi dengan masalah ini, kita harus tahu kalau dari sektor energi setidaknya ini membuat kita makin harus aware kalau kita harus melakukan perubahan, terutama memajukan energi alternatif gitu, seperti energi hijau, listrik yang PLTA atau surya atau
apa itu yang seharusnya kita lakukan. Jadi jangan terlalu bergantung pada oil and gas. Gitu. Nah, di satu sisi di tengah ketergantungan ini kan tadi Mas Iqbal juga sampaikan transisi energi juga belum smooth. Betul. Tapi kira-kira apa nih bantalan yang bisa Indonesia siapkan di tengah berbagai ancaman-ancaman kalau misalkan situasi ternyata makin memanas ke depannya? Kemarin di Economic Update kan Pak Ferry Irawan dari Kementerian Perekonomian juga sudah membeberkan ya. Apa namanya beberapa program yang akan dilakukan untuk jangka pendek dan menengah. Yang paling penting memang implementasi di lapangan ya, misalkan soal, saya rasa kalau subsidi listrik sih udah nggak jadi isu ya, karena itu udah pernah dicoba dilakukan kemarin ketika Januari dan Februari. Nah, Juni dan Juli kan diulang lagi, dan ada beberapa misalkan bantuan subsidi upah ya, walaupun sebenarnya ini agak tricky juga karena banyak juga ternyata karyawan atau pekerja kita yang belum terdaftar di BPJS Tenaga Kerja, jadi otomatis mungkin mereka tidak akan mendapatkan bantuan subsidi upah, padahal bagi masyarakat ketika dia dapat uang biasanya 300.000 ke bawah, dia pasti akan langsung spending kan. Jadi sebenarnya untuk masalah menjaga daya beli, pemerintah sudah sangat berpengalaman ya, misalkan yang paling dekat ketika pandemi kan juga sebenarnya yang kita bisa lakukan adalah itu gitu, karena 54% dari GDP kita kan dikonsumsi dari sisi konsumsi rumah tangga gitu. Di saat seperti sekarang harusnya pemerintah tidak akan berubah ya dari jurus-jurusnya ya akan sama lah, paling nggak untuk menjaga stabil di 5% kalau kata Pak Ferry kemarin. Dan PR-nya lagi-lagi harus tepat sasaran nantinya ya, kalau seperti itu misalnya sudah ada paket kebijakan tapi ternyata kalau belum tepat sasaran ya sama aja betul. Apalagi yang juga menjadi concern adalah masyarakat kelas menengah rentan gitu. Tadi kan katanya paket kebijakan listrik kan awal tahun, tapi sepertinya juga tidak diperpanjang ya di paket kebijakan baru ini. Jadi PR bersama untuk kelas menengah, gimana caranya kita biar bisa bertahan di kondisi yang cukup menantang saat ini. Sebenarnya iya benar. Semoga tidak berlanjut eskalasi konflik di Timur Tengah supaya ekonomi kita bisa tetap terjaga. At least di 5% ini sudah. Tapi mungkin ada ini sedikit. Kalau misalnya kita pengen main saham nih, mungkin kita bisa lihat sektor-sektor energi mungkin ya nanti ke depannya. Yang cukup meluber-luber gitu cuannya ya. Gas mungkin ya. Dan emas mungkin. Iya, dan emas. Mungkin itu bisa jadi pantauan para pemain saham, trader. Jadi di balik tantangan ada peluang. Ya. Kita harus tetap berpikir positif dan optimistis ya.